Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak mengungkap Brigadir Yosua mendapatkan ancaman sebelum kematiannya. Kamarudin menyebut ancaman diberikan oleh sosok yang disebut sebagai skuad lama. Menurut Kamarudin, ancaman tersebut terkuak dari pengakuan kekasih Brigadir Yosua. Dalam sejumlah percakapan yang dilakukan melalui sambungan telepon maupun WA, Brigadir Yosua kerap menceritakan ancaman tersebut. Ancaman terakhir bahkan terjadi tepat 1 hari sebelum kematian Yosua. Kuasa hukum keluarga mengaku telah melaporkan ancaman tersebut kepada Polri maupun Komnas HAM. Ancaman yang diberikan itu adalah ancaman dia akan dihabisi oleh siapa yang mau menghabisi keuangan ini skuad lama ini kan gitu. Nah, skuad lama itu telah dipahami oleh dia karena ini sudah peristiwa yang berulang kan begitu. Alasannya apa? Karena mau dihabisi? Alasannya itu kalau sampai naik ke atas kita habisi dia, kita bunuh dia kan gitu. Nah, inilah yang saya minta kepada jenderal itu, tolong Pak dicari tahu ini apa ini maksud naik ke atas ini. Apakah naik tangga? Apakah ada sesuatu isu yang sedang merebak? Ataukah ini almarhum Joshua ini adalah whistleblower kah? Sehingga dia apabila naik ke atas sesuatu itu, naik ke atas dia menjadi dibunuh kan gitu. Benarkah Brigadir Yosua berulang kali diancam akan dihabisi oleh pihak yang disebut skuad lama? Bagaimana Komnas HAM membuktikan benar atau tidaknya ancaman tersebut dan apakah ancaman tersebut berkorelasi langsung dengan kematian Brigadir Yosua? Saya akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam. Selamat malam, Pak Anam. Selamat malam, salam sehat selalu Mbak Zilvia. Pak Anam, benarkah Brigadir J berulang kali diancam akan dihabisi oleh pihak yang disebut skuad lama? Ya, itu biar dijelaskan aja oleh Pak Kamarudin sebagai lawyer dari keluarga ya. Tapi kalau bagi Komnas HAM, ketika pertama kali kita nanganin kasus ini, tim datang ke Jambi, saya sendiri datang ke Jambi, bertemu dengan keluarga, meminta berbagai keterangan, termasuk keterangan Mbak Vera sebagai pacarnya Joshua. Memang salah satunya kami mendapatkan soal ancaman itu. Jadi semua keterangan yang kami dapat di Jambi itu, itulah yang kami susun awal untuk tahapan-tahapan pengungkapan kebenaran ini, pemantauan dan penyelidikan ini. Makanya kami panggil Dokes karena kami dapat informasi ada luka ini, luka itu dan sebagainya. Kami panggil cyber dan sebagainya karena kami mendapatkan informasi soal hubungan telepon terakhir misalnya begitu. Terus kami panggil para ADC gitu ya, karena salah satunya memang kami mendapatkan soal bagaimana komunikasi terakhir antara Mbak Vera sama Joshua yang tadi dikatakan oleh Pak Kamarudin itu sebagai satu ancaman. Gitu. Oke, kami putarkan ya Pak, ini ada foto yang beredar di mana Brigadir Yosua tampak seperti menangis ketika melakukan video call dengan Vera. Nah, apakah bukti ini sudah didapatkan oleh Komnas HAM dan sudah ditelusuri, Pak? Yang pasti kami kayaknya menelusuri duluan deh. Detail-detail soal percakapan antara Vera sama pacarnya sama almarhum Joshua itu kami telusuri sejak awal. Nah, karena ini sudah dibuka oleh pengacaranya, ya silakan pengacara membuka selengkap-lengkapnya begitu. Kapan peristiwa tangis-menangis, kapan peristiwa ancaman, dan jam berapa peristiwa terakhir berkomunikasi. Dan ketika berkomunikasi itu ada background apa. Nah, ini kan ada sekuen 3 momentum yang penting. Yang saya kira kita menjadi lebih terang ini soal peristiwanya. Dan kalau tadi di video ini 1643, saya kira kami punya angka sendiri, bukan 1643. Dan itu bisa kami pastikan keakuratan yang dimiliki oleh kami. Berapa angkanya Pak? Ada 1631, ada 1643 versinya? Kami nggak bisa menyebutkan karena itu bagian dari bahan kami untuk mengungkap ini. Karena dari salah satu komunikasi terakhir itulah
misalnya ya, kami tanya ke waktu pemeriksaan cyber sama digital forensik, lihat video, ya kan, terus nanya ke squad apa yang terjadi di peristiwa telepon antara Joshua sama Vera di titik terakhir di 16 sekian itu. Kalau di teman-teman pengacara disebutkan 43, tapi kami punya angka sendiri. Nah, itu kami juga tanyakan kepada squad dan sebagainya. Ada yang terkonfirmasi, ada yang belum terkonfirmasi. Oke. Pak, ketika mengambil keterangan dari Vera, apakah Komnas HAM bertanya kenapa waktu itu saat video call Brigadir Joshua ini tampak seperti menangis? Apa alasannya? Jadi ini yang harus di-clear-kan ya. Nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman Metro TV kepada Pak Kamarudin, karena kami nggak bisa membuka semua. Ya, karena kalau membuka semua nanti materi-materi kami akan terganggu gitu. Bagaimana mengungkap peristiwa ini? Peristiwa menangis itu kapan? Peristiwa ancaman kapan? Terus peristiwa komunikasi terakhir kapan? Kalau kami clear itu, peristiwa menangis itu memang betul ada, peristiwa ancaman memang betul ada, peristiwa komunikasi terakhir memang betul ada. Nah, ini memiliki cerita berbeda antara yang tangis itu background dan konteksnya apa, ancaman background dan konteksnya apa, yang dibicarain juga apa, terus di hari terakhir ya, itu Jumat itu yang disebut 1443 itu juga memiliki konteks yang berbeda. Jadi minimal ada tiga pilar kronologi waktu yang penting dalam percakapan yang sudah diungkap oleh teman-teman pengacara. Gitu. Tapi kalau ditanya kepada kami, apakah betul ada ancaman? Benar ada ancaman. Oke. Ancaman benar ada ya Pak. Benar, buktinya itu. apa dari keterangan yang disampaikan oleh Vera dan kuasa hukum, atau memang sudah terlihat dalam rekaman percakapan antara Vera dengan Brigadir J? Sepanjang yang kami terima yaitu penjelasan dari Mbak Vera. Mbak Vera. Oke. Sekarang kita masuk ke misteri skuad lama Pak, yang disebut-sebut dari kuasa hukum mengancam berulang kali terhadap Brigadir J akan dihabisi nyawanya. Apakah Komnas HAM sudah menyelidiki siapa yang dimaksud skuad lama tersebut? Makanya kan melihat metode dan cara bekerja Komnas HAM kan memang jangan sepotong-sepotong. Ya kan udah jelas nih, kami datang ke Jambi, mendapatkan sekian keterangan, mendapatkan sekian foto dan sebagainya. Dari situlah kami mengkonstruksi apa kebutuhan untuk mengungkap terangnya peristiwa ini. Nah, tadi saya bilang, dari sinilah salah satunya kami memanggil cyber, memanggil ADC, dan memanggil Dokes. Nah, yang terkait ADC ya salah satunya terkait substansi dari yang apa kami peroleh dari Jambi tersebut. Tapi betul ya Pak, Vera menyebutkan ada skuad lama yang keluar dari mulut Brigadir J mengancam dirinya. Saya kira Pak Kamarudin harus menjelaskan ya secara gamblang kepada publik, karena dia yang sudah membuka ini. Kalau kami punya ini sendiri, betul ada skuad, tapi apakah lama, apakah baru dan lain sebagainya ya silakan Pak Kamarudin yang menjelaskan itu. Bahkan kalau kita membuka, apakah Vera juga memberitahu kepada Komnas HAM soal informasi skuad lama itu Pak? Apakah itu keluar dari mulut Vera ke Komnas HAM? Skuad lama kan keluar dari Pak Kamarudin, bukan dari Komnas HAM. Komnas HAM nggak pernah ngomong Apakah Vera memberitahu Komnas HAM, Pak? Apakah Vera secara langsung memberitahu Komnas HAM soal adanya skuad lama yang mengancam Brigadir J? Itu bagian yang kami akan telusuri. Ya, itu bagian dari yang kami akan telusurin, penambahannya. Kemarin sudah kami telusuri dengan memanggil ADC, ya, terus minggu depan kami juga akan menelusurin kembali. Semua sekuen peristiwa ini kami akan telusuri. Nah, apakah kalau ADC ada skuad lama misalnya ya, tolong diperjelas saja sama Pak Kamarudin, tolong tunjukkan skuad lama itu siapa yang ngomong, kalau ada inisial nama siapa yang ngomong, ya kan, biar kita clear antara analisis dan fakta yang disampaikan oleh pemberi keterangan. Kan enak kita ini. Biar apakah masyarakat juga Komnas HAM, terang-benderang. Pak Anam,
apakah Komnas HAM sudah Ya. bertanya kepada Vera soal skuad lama? Apakah Komnas HAM juga bertanya soal skuad lama kepada ADC? Pasti kami menanyakan konteksnya. Kan tadi kita bilang ada 3 pilar. Pilar nangis-nangis sendiri, pilar ancaman sendiri, dan pilar hubungan telepon terakhir. Nah, ketika ngomong pilar ancaman, ya, yang oleh Pak Kamarudin sebut ada spot-spot lama dan lain sebagainya, kami tanya detail. Pasti kami tanya detail, kan itu kan sesuatu yang sangat serius. Apalagi misalnya Komnas HAM bergerak di awal itu kan karena memang ada isu besar, ada penyiksaan. Nah, ketika mengatakan itu ya kami tanya serius detail-detailnya itu. Pak Anam, sudah ada petunjuk belum siapa skuad lama itu? Ini masih kami proses dan saya ingat kami tidak ngomong skuad lama atau skuad baru atau skuad-skuad yang lain ya. Dan itu statement dari Pak Kamarudin. Tolong tanya aja kepada beliau, skuad lama itu yang ngomong Pak Kamarudin atau pemberi keterangan. Misalnya begitu. Sehingga nggak publik berasumsi. Kalau Komnas HAM clear kok. Komnas HAM kalau ditanya apakah ada ancaman? Ada ancaman. Bagaimana ancaman itu berlangsung, kapan tanggal dan jamnya, itu kami dalami. Kami dalami detail. Apakah itu berarti Jamnya, kapannya, jamnya, karakter ancamannya kayak apa. Terus kami bandingin juga dengan cerita, itu kan 1 hari sebelumnya, tanggal 7, terus kami bandingin dengan bagaimana setelahnya. Ya kan, makanya sampai muncul komunikasi. Kalau menurut teman-teman pengacara itu 1643, kami punya angka sendiri. Oke, baik. Pak Anam, kalau begitu pertanyaannya saya ubah. Apakah Komnas HAM sudah memiliki petunjuk siapa yang mengancam Brigadir J? Itu bagian yang kami dalami. Dan belum bisa dibuka di publik. Dari soal menangis, dari sequel soal ancaman, dari sequel soal komunikasi terakhir itu sedang proses kami dalami. Termasuk kemarin makanya kami panggil ADC, kami panggil minta keterangan cyber sama digital forensik, karena ada pertanyaan ini benar nggak sih ada komunikasi terakhir. Kami kepingin cek komunikasi terakhir ini. Terus kami dapatlah video dan lain sebagainya. Itu yang kami cocokkan. Baik, masih didalami ya. Kalau begitu sekarang Pak, apakah ada di antara 6 ajudan Irjen Sambo yang sudah diperiksa oleh Komnas HAM tertangkap memiliki masalah atau punya relasi kurang baik dengan Brigadir J? Seperti kami jelaskan di waktu kami pasca pemeriksaan ADC, jadi ADC itu kami periksa bagaimana hubungan antar ADC satu dengan yang lain, termasuk dengan almarhum kayak apa, hubungan ADC dengan Pak Sambo maupun Bu Sambo, ya Bu Putri, terus ADC dengan keluarga, ya ada PRT di situ, ada asisten rumah tangga di situ, lah itu kami tanya semua. Nah, apa hasilnya ya nanti, tapi itu kami periksa, kami tanyakan, kami periksa. Oke. Pak, 1 ajudan Irjen Sambo yang belum diperiksa ini siapa dan kenapa tidak diperiksa di hari yang sama, Pak? Waktu itu kami tanya kenapa kok nggak datang. Dia bilang memang lagi ke luar kota. Nah, makanya minggu depan ini akan datang dan akan kami mintain keterangan, termasuk juga dengan asisten rumah tangga, pekerja rumah tangga, itu akan kami tanya. Bagaimana interaksi para ajudan dengan Brigadir J sebelum terjadinya peristiwa yang menewaskan Brigadir J, Pak? Di hari Jumat ya, 8 Juli 2022. Iya, salah satunya ya, kan kita tanya semua ini hubungan pertemanannya kayak apa, hubungan profesional ketika di pekerjaan kayak apa, termasuk hubungan dengan atasan kayak apa, begitu itu kami tanya semua. Termasuk kalau misalkan kita sandingkan dengan pembicaraan telepon yang oleh pihak pengacaranya
keluarga 1643 itu misalnya walaupun komunikasinya pendek misalnya ya, tapi ada background ketika ngobrol ada tertawa-tawa. Itu kami tanya karena sekuen tertawa-tawa ini jadi penting. Ternyata itu kungku-kungku, santai gitu loh. Ya, sedang duduk-duduk antar sesama ajudan. Siapa yang tertawa? Ya, semua orang tertawa di situ termasuk almarhum. Nah, itu penting. Karena kalau misalnya ini kok tertawa-tawa ini ada apa begini itu kan jadi serius di Suara kami. Nah, tawa itu kami itu tanya tertangkap gitu. di telepon antara Vera dengan Brigadir J pada pukul 16.43 itu ya Pak? Kami punya angka sendiri. Oke. Pak, saya sempat mewawancarai Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan Damanik dan menanyakan siapa sih ajudan selain Baradae dan Brigadir J yang berada di TKP. TKP itu kan berarti rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo ya Pak. Disebutkan bahwa ada Baradae dan 1 ajudan di lantai atas, kemudian ada Brigadir J dan ajudan yang bernama Ricky di lantai bawah. Apakah itu berarti saat kejadian itu ada 4 ajudan dan 1 ibu PC di rumah? Saya kira nanti waktu hasil akhir pasti kami akan umumkan. Karena ini kan kami harus cross check ini. Kemarin kan kami dapat video, ya kan, dapat keterangan. Tinggal kami cross check kok di video kayak begini, kok di keterangan kayak begini misalnya. Atau ini cocok enggak antara keterangan sama video atau dengan bukti-bukti yang lain. Makanya nanti kami akan umumkan siapa yang, kan begini nih, kami akan umumkan misalnya kapan sekuen waktu kematian. Misalnya begitu, kira-kira jam berapa sih? Ini kan sudah banyak nih jejak-jejak yang bisa kita pakai untuk mengukur kapan sebenarnya kematian. Ya, dari situlah misalnya kita sebelum kematian itu apa yang terjadi, siapa saja yang berkumpul di situ. Nah, ini sedang kami telusuri. Khususnya soal sekuen waktunya, karena waktu ini sangat penting. Makanya ketika kami pulang dari Jambi, untuk pertama kali kami turun tim, ya saya sendiri turun ke sana, ya kan, ketika mengantongi angka 16 sekian itu jadi penting sekali. Makanya terus kami susun skema. Ini harus segera ke Dokes minta semua bahan-bahan raw material, bagaimana kondisi jenazah, minta bagaimana komunikasi terjadi, karena memang itu ada angkanya, panggil cyber, panggil digital forensik dan sebagainya. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Komnas punya skenario sendiri yang mirip dengan polisi, saya kira salah. Komnas HAM itu dasarnya berangkatnya dari apa yang kami dapatkan dari keluarga Jambi. Karena ada tudingan bahwa ada ancaman, kemudian ada kata-kata skuad lama yang mengancam Brigadir J, katanya akan dihabisi kalau misalnya Brigadir J ini naik ke atas. Komnas HAM tidak pernah ngomong skuad lama ini biar nggak gini, masyarakat biar nggak tergiring apa ini skuad lama, skuad baru. Betul, kalau Pak. memang Saya betul sebut itu ada skuad lama, dari silakan kuasa hukum, itu statementnya dari Pak Kamarudin. Dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin mengatakan bahwa ada pengancaman dan ada skuad lama yang akan menghabisi Brigadir J kalau naik ke atas. Nah, saya ingin menelusuri naik ke atasnya ini. Sebetulnya berdasarkan penelusuran Komnas HAM, perkembangan karir Brigadir J di kepolisian itu seperti apa, Pak? Kami lebih detail. Kalau cuma sepotong begitu, kami lebih detail tahu konteks apa yang terjadi, apa yang disebut dengan squad, apa yang disebut dengan atas. Kami lebih detail. Kami mendapatkan lebih detail, lebih panjang. Makanya kan kami mendapatkan keterangan, ya, terus kami telusurin itu kepada pemberi keterangan. Kenapa kok ini bisa begini? Apa yang disampaikan? Apa yang dikomunikasikan macam-macam? Apakah cukup kalimatnya begitu ataukah ada kalimat yang lain? Oh, kami minta lebih detail. Dan kalau tadi dikatakan hanya segitu, informasi atau keterangan yang dimiliki oleh Komnas HAM lebih detail. Oke, Komnas HAM sudah lebih detail ya mendapatkan soal itu. Pertanyaan saya berikutnya, Pak, sebetulnya sepanjang yang tadi dibilang ya. Ya, bagaimana sepanjang yang tadi dibilang itu naik ke atas. Ya. Bagaimana perkembangan karir Brigadir J di kepolisian, Pak? Apakah ini juga ditelusuri oleh Komnas HAM? Apakah Brigadir J ini memang akan mendapatkan promosi dalam waktu dekat?
Kami sedang fokus soal apakah betul ya ada penyiksaan ataukah tidak? Apakah betul ada apa namanya kalau di awal-awal ya kan apa penggunaan atau proses hukum yang salah dan lain sebagainya. Kami sedang proses di situ. Kami fokus di situ.